Piano dan keyboard. Sekilas mereka terlihat seperti saudara kembar. Sama-sama punya deretan tuts hitam dan putih, dan kalau ditekan suaranya terdengar mirip. Tapi jangan sampai salah pilih, karena piano dan keyboard sebenarnya adalah dua instrumen yang cara kerjanya sangat bertolak belakang. Apakah keyboard cuma versi piano yang lebih kecil, atau jangan-jangan piano cuma versi jadul yang sudah ketinggalan zaman? Hari ini kita nggak cuma bahas soal suara, tapi kita bakal bedah sejarah panjangnya, mekanisme palu di dalamnya, sampai fakta mana yang lebih bagus buat melatih jari tangan kamu. Ini adalah apa bedanya piano dan keyboard. Sebelum kita bahas tombol dan sirkuit, kita harus tahu dari mana mereka berasal. Karena sejarah mereka adalah sejarah tentang kontrol suara. Pada tahun 1700-an, sebelum piano, ada instrumen bernama harpsichord. Bentuknya mirip piano, tapi cara kerjanya beda total. Senarnya dipetik, bukan dipukul. Masalahnya, harpsichord nggak bisa dimainkan keras atau lembut. Suaranya selalu sama. Lalu, seorang pria Italia bernama Bartolomeo Cristofori punya ide gila. Mengganti mekanisme pemetik dengan palu. Inovasi ini bikin pemain bisa mengontrol volume lewat tekanan jari. Itulah kenapa instrumen ini awalnya dinamakan Graficembalo Piano e Forte, atau harpsichord dengan suara lembut dan keras, yang akhirnya kita singkat menjadi piano. Maju ke era 1960-an, musisi butuh sesuatu yang lebih praktis dan bisa menghasilkan suara aneh untuk musik rock dan pop. Lalu lahirlah instrumen seperti synthesizer dan keyboard digital. Perbedaan paling mendasar ada pada bagaimana suara dihasilkan. Pada piano akustik, ini adalah instrumen fisik murni. Setiap kamu tekan tuts, ada palu kayu yang memukul senar baja. Getaran senar itu kemudian diperkuat oleh papan suara kayu atau soundboard. Kamu bisa merasakan getaran itu di seluruh badan piano. Sedangkan pada keyboard, dia nggak punya senar. Di bawah tutsnya cuma ada sensor elektrik. Saat ditekan, sensor ini bilang ke otak komputer di dalamnya, puterin rekaman suara piano nada C ya. Jadi, suara yang kamu dengar adalah hasil reproduksi digital. Lalu mungkin ada yang nanya kayak, kenapa tuts piano itu berat banget, sementara keyboard enteng banget? Karena pada piano itu ada beban fisik dari palu dan kayu. Piano punya berat alami. Ini yang bikin pianis bisa punya kontrol emosi yang dalam. Sedangkan kebanyakan keyboard cuma pakai pegas plastik biasa. Efeknya apa? Kalau kamu belajar di keyboard yang terlalu enteng, jari kamu nggak akan berotot. Pas kamu pindah ke piano asli, jari kamu kayak bakal kaget dan terasa lemah banget. Sebaliknya, kalau udah kebiasa main di piano, main keyboard bakal terasa lebih enteng dan lebih gampang. Sekarang kita bicara praktisnya. Pertama mulai dari perawatan. Piano akustik itu manja. Dia harus disetem rutin karena senarnya bisa melar karena cuaca. Sedangkan keyboard, nol perawatan. Suaranya bakal selalu akurat. Lalu yang kedua ada variasi suara. Piano cuma punya satu suara, yaitu suara piano itu sendiri. Tapi keyboard bisa jadi apa aja. Bisa jadi suara drum, biola, gitar, bahkan sampai suara helikopter kalau kamu mau juga bisa. Itulah yang membuat kenapa keyboard lebih versatile dari piano klasik. Nah, kalian tertarik untuk membeli salah satunya, tapi bingung, mending beli yang mana? Pilihlah piano kalau tujuanmu adalah belajar musik klasik, jazz, atau ingin punya teknik jari yang kuat dan profesional. Tapi pilihlah keyboard kalau kamu pengen bikin musik di laptop, butuh yang bisa dibawa-bawa latihan bareng band, atau budgetmu masih terbatas. Intinya, piano adalah soal rasa, keyboard adalah soal fitur. Kamu sendiri lebih suka yang mana? Tulis di kolom komentar ya.